Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Yuliatin, mahasiswa profesi Nurse Universitas Brawijaya yang akan menjelaskan atau mempresentasikan asuhan keperawatan pada anak S usia 5 tahun dengan anemia grafis. Yang pertama ada diagnosa keperawatan ketidakefektifan pola nafas. Data subjektifnya pasien mengatakan sedikit sesak. Data objektifnya pasien terpasang oksigen nasal kanul 2 lpm. Tanda vitalnya di sini RR-nya terjadi peningkatan yaitu 24 kali per menit. Abdomennya tampak membesar dan anak selalu miring ke kanan serta terdapat chest tube WSD DICS 4 dextra. Yang kedua ada nyeri akut. Dengan data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri yang dirasakan skala 5. P. Distensi abdomen. Q. Tertimpa benda berat. R-nya area perut dengan skala 5/10. Waktunya hilang timbul. Untuk data objektifnya, wajah klien tampak grimace, abdomen tampak membesar dan anak selalu miring kanan, mata tampak edema dan jaundice. Yang ketiga, ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Data subjektifnya, ibu pasien mengatakan anak S tidak nafsu makan. Data objektifnya, berat badan 15 kg, tinggi badan 100 dengan IMT 15 kg per meter pangkat 2 yang dengan indikator sangat kurus, abdomen tampak membesar dan anak selalu miring kanan. Untuk HB-nya 6,8 turun dengan pos transfusi, albumin 2,96 turun, hematokrit 21,20% turun dan gula darah sewaktu 45. Untuk diagnosa selanjutnya ada resiko infeksi. Untuk DS-nya tidak ada. Untuk DO-nya klien tampak lemah. Pasien terdapat chest tube WSD DICS 4 dextra, leukosit 18,3 tinggi dan suhunya 36,8. Untuk diagnosa selanjutnya ada defisit pengetahuan. Untuk data subjektif, orang tua klien mengatakan kurang mengetahui terkait proses penyakit anaknya hingga kondisi anaknya seperti ini. Untuk DO-nya tidak ada. Nah, untuk prioritas diagnosanya ada 5. Yang pertama, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan sesak. Yang kedua, ada nyeri akut berhubungan dengan distensi abdomen. Yang ketiga, ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan nafsu makan. Yang keempat, ada risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif ditandai dengan tampak pemasangan WSD pada dada sebelah kanan. Yang kelima, ada defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Yang pertama ada ketidakefektifan pola nafas dengan NOx status pernafasan dengan indikator frekuensi pernafasan, irama pernafasan, penggunaan otot bantu, dyspnea saat istirahat, dyspnea saat aktivitas dan suara auskultasi nafas. Untuk NIC-nya ada monitor pernafasan dengan intervensi memonitor frekuensi irama dan kesulitan bernafas. Catat pergerakan dada, penggunaan otot bantu, memonitor pola nafas, mengauskultasi suara nafas, memonitor keluhan sesak nafas pasien dan berikan bantuan terapi oksigen. Untuk yang kedua ada nyeri akut dengan NOC tingkat nyeri dengan indikator nyeri yang dilaporkan, ekspresi nyeri wajah dan denyut nadi. Untuk yang kedua ada kontrol nyeri dengan indikator menggunakan analgesik yang direkomendasikan dan melaporkan terhadap perubahan terhadap gejala nyeri kepada profesional kesehatan. Untuk intervensinya di sini ada manajemen nyeri. Yang pertama, lakukan pengkajian nyeri komprehensif meliputi lokasi, karakteristik, konsep, frekuensi, intensitas, dan berat nyeri. Observasi adanya petunjuk non-verbal. Pastikan perawatan analgesik bagi pasien. Gali bersama pasien faktor-faktor yang menurunkan atau membuat berat nyeri. Ajarkan penggunaan teknik farmakologi seperti distraksi. Selanjutnya ada ketidakseimbangan nutrisi kurang di kebutuhan tubuh dengan NOx status nutrisi pengukuran biokimia dengan indikator serum albumin, hematokrit, hemoglobin, gula darah serta NOx yang kedua fungsi gastrointestinal dengan indikator nafsu makan, nyeri perut, distensi perut dan penurunan berat badan. Untuk NIC-nya di sini ada terapi nutrisi. Yang pertama, monitor intake makanan atau cairan dan hitung masukan kalori per hari. Yang kedua, tentukan jumlah kalori dan tipe nutrisi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Yang ketiga, sediakan bagi pasien makanan dan minuman bernutrisi, tinggi protein dan tinggi kalori dan yang mudah dikonsumsi. Monitor hasil laboratorium dan ajarkan pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala
infeksi dan kapan harus melaporkan ke tenaga kesehatan. Yang kedua ada NIK, bantuan peningkatan berat badan. Yang pertama, timbang pasien pada jam yang sama setiap hari. Berikan obat-obatan untuk meredakan nyeri sebelum makan. Diskusikan bersama pasien dan keluarga mengenai persepsi atau faktor menghambat keinginan untuk makan. Dan instruksikan pasien dan keluarga mengenai target yang realistis terkait penyakit dan peningkatan berat badan. Nah, untuk diagnosa resiko infeksi, saya tidak masukkan ke dalam PowerPoint. Namun di sini saya akan membacakan untuk risiko infeksi itu ada NOP, keparahan infeksi dengan indikator nyeri, peningkatan jumlah sel darah putih, ketidakstabilan suhu dan malaise. Dengan NIK-nya ada kontrol infeksi dan perawatan selang dada. Yang kelima di sini ada defisit pengetahuan dengan NOP, pengetahuan proses penyakit dengan indikator tanda dan gejala, manfaat manajemen penyakit, faktor penyebab yang berkontribusi dan potensial komplikasi penyakit. Untuk NIK-nya ada pengajaran proses penyakit. Nah, selanjutnya untuk tahap implementasi untuk diagnosis yang pertama itu ada ketidakefektifan pola nafas. Implementasi dapat dilakukan yang pertama, memberikan terapi oksigen kanul 2 lpm, memonitor aliran oksigen 2 lpm, memonitor keefektifan pemberian terapi oksigen, mengauskultasi suara nafas, memonitor frekuensi irama dan kesulitan bernafas, catat pergerakan dada, penggunaan alat bantu, dan memonitor keluhan sesak nafas pasien. Di sini ada tabel skor awal, skor target, dan skor akhir dari diagnosa ketidakefektifan pola nafas. Yang kedua ada nyeri akut. Di sini implementasi yang dapat dilakukan itu melakukan pengkajian nyeri, mengobservasi petunjuk nonverbal mengenai ketidaknyamanan nyeri, memberikan analgesik seperti paracetamol, dan menggunakan teknik non-farmakologi seperti distraksi. Di sini juga ada tabel dengan indikator yang sudah saya bacakan tadi dengan skor awal, skor akhir, dan skor target dari diagnosa keperawatan nyeri akut. Selanjutnya ada ketidakseimbangan nutrisi kurang di kebutuhan tubuh. Implementasi yang dapat dilakukan yaitu monitor intake makanan atau cairan dan hitung masukkan kalori per hari. Sediakan bagi pasien makanan dan minuman bernutrisi tinggi, kalori, dan mudah dikonsumsi. Monitor hasil laboratorium, ajarkan pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala infeksi dan kapan harus melaporkan kepada tenaga kesehatan. Timbang pasien pada jam yang sama dan berikan obat-obatan untuk meredakan nyeri sebelum makan. Nah, di sini ada beberapa indikator dengan skor awal, skor target, dan skor akhir pada diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk perencanaan pulang, tujuan pulang, jika kondisi anak membaik, pasien akan pulang. Untuk tukang keluarga ada orang tua. Untuk antisipasi biaya setelah pulang ada JKN. Antisipasi masalah perawatan diri setelah pulang yaitu harus memanajemen nutrisi, toileting, dan menjaga kebersihan. Untuk pengobatannya di sini ada obat per oral. Yang pertama ada asam dioksikolot, ada vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, zinc, asam folat, dan paracetamol. Untuk rawat jalan bisa ke poli sesuai jadwal. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan di rumah yaitu manajemen nutrisi, memonitor tanda-tanda infeksi, memonitor sesak nafas, memonitor nyeri yang dirasakan, dan untuk keterangan lain itu kontrol rutin ke poli. Terima kasih.